Tes. Tes, tes. Nah, boleh dengan pantun. Boleh dengan pantun dulu. Pantunnya lain lah, pantunnya lain. Ibu sini ibu duduk ah. Di situ ibu duduk. Iya, sini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara akan segera kita mulai. Mohon berkenan untuk mengisi bangku yang kosong di depan. Silakan Bapak Ibu, silakan diisi bangku yang kosong. Saya doakan Bapak yang belakang duduk yang depan. duduknya paling depan, semoga Allah beri kita kemudahan untuk berangkat ke Baitullah hari tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upin Ipin kepalanya botak, tapi lucu sekali. Karena jawab salahnya masih kurang kompak, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan nikmat Allah kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah, mulia, bahagia, sejahtera. Amin. Kita ulangi sekali lagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah, mulia, bahagia, sejahtera. Amin. Saya melihat wajah-wajahnya di sini, wajah-wajah yang rindu Baitullah. Amin. Semoga Allah panggil kita di tahun ini bisa berkunjung ke rumahnya Baitullah. Amin. Amin. Amin, amin ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salam kenal. Saya Nofri Enisa, Mitra Samira Sumatera Barat. Insya Allah akan berangkat umroh tahun ini 22 Juli 2026. Amin. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Bapak Ibu, izinkan saya 1,5 jam ke depan akan menemani Bapak Ibu semuanya dalam acara seminar inspirasi umrohku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas kehadirannya ke sini. Semoga ini adalah langkah awal. Insya Allah akan Allah undang kita ke Baitullahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, agar acara kita berjalan dengan hikmat, dengan tenang, marilah sama-sama kita ambil handphone kita matikan nada deringnya, agar nanti pas acara tidak ada HP yang berbunyi, agar kita bisa melaksanakan kegiatan kita dengan tenang dan merasakan bagaimana kita melihat bagaimana caranya kita bisa diantarkan Allah segera ke Baitullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan umul Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini saya tidak sendiri. Kita kehadiran Ibu yang sangat luar biasa. Salah satu mitra Samira Sumbar, seorang ibu rumah tangga dan seorang dosen, sudah berangkat umroh bersama keluarga pada 28 Januari 2026. Insya Allah akan berangkat lagi tahun ini. Amin. Kita panggil dengan tepukan meriah Ibu Fitrah Sari, MBS. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Nofri yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Ibu Nofri ini merupakan salah seorang mitra Samira Travel yang insya Allah akan berangkat pada bulan Juli 2026 ini. Bapak Ibu ya. Jadi kita berikan kepada Ibu Nofri. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai company profile dari perusahaan Samira Travel sendiri. Samira Travel merupakan salah satu perusahaan penyelenggara umroh yang memiliki komitmen tinggi dalam melayani jamaah sepenuh hati sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Samira Travel ini sudah berdiri sejak tahun 2014 dan sudah memiliki legalitas resmi di tahun 2016 dengan nomor legalitasnya PPIU 137 tahun 2020, di mana setiap 5 tahun sekali itu akan dilakukan pembaruan legalitas. Jadi yang kemarin itu sudah dilakukan pembaruan legalitas ini di tahun 2024. Samira Travel didirikan oleh Ustaz Fauzi Wahyu Kuntoro. Beliau merupakan owner dari PGI dan sekaligus owner dari PT Samira Ali Wisata sendiri. Di mana Samira Travel ini menyusun program dengan nama Umroh Dulu Bayar Belakangan, di mana semakin seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini makin banyaknya penipuan bagi para jemaah calon umroh kita ya Bapak Ibu. Makanya Samira Travel ini hadir dengan mengusung program Umroh Dulu Bayar Belakangan. Dan ini nanti akan ada penjelasan berikutnya ya Pak Ibu. Bapak Ibu sekalian, sebelum Bapak Ibu melakukan perjalanan umroh, pastikan dulu travel yang Bapak Ibu pilih itu memiliki 5P sesuai dengan anjuran dari Kemenak, dan Samira Travel sendiri itu sudah memiliki 5P tersebut. P yang pertama itu adalah pasti travelnya, di mana sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa Samira Travel sendiri sudah memiliki legalitas resmi di tahun 2016 dengan nomor legalitasnya PPIU 137 tahun 2024. Nah, yang P kedua itu adalah pasti jadwalnya. Samira Travel memiliki jadwal keberangkatan yang pasti, di mana Samira Travel melakukan pemberangkatan jamaah itu setiap minggunya, dengan keberangkatan di beberapa kota besar seperti itu ada Jakarta, Batam, Semarang, Solo dan sebagainya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pasti terbangnya. Maksudnya di sini Samira Travel sendiri sudah membooking pesawat sebelum menginfokan paket umroh kepada jamaah. Jadi Samira Travel memberikan jaminan pasti berangkat kepada jamaahnya. Pasti yang terbaik itu adalah pasti hotelnya. Samira Travel memilih hotel yang memiliki jarak yang dekat dari masjid dan juga hotel yang memiliki reputasi layanan catering yang baik. Seperti yang kita ketahui bahwa Samira Travel itu memiliki ada 4 paket umrah, di mana hotel dari masing-masing paket tersebut itu memiliki jarak yang dekat dari masjid. Jika jarak hotel dari masjid semakin dekat, tentunya harga akan semakin mahal atau semakin besar. Dan sebaliknya, jika jarak hotel dari masjid itu semakin jauh, harganya akan lebih
umrah. Nah, P yang terakhir itu adalah pasti visanya. Samira Travel sendiri merupakan salah satu provider visa yang ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir tidak jadi berangkat karena Samira Travel sendiri sebagai penyedia visa umroh yang ada di Indonesia sendiri. Samira Travel itu telah memiliki 3 rekor muri selama 3 tahun berturut-turut ya Bapak Ibu. Rekor muri yang pertama itu didapatkan tahun 2022 dengan mendapatkan jamaah umroh terbanyak di era pandemi. Berikutnya yang rekor muri yang kedua itu didapatkan di tahun 2023 dengan mendapatkan sebagai pelantun tarbiyah terbanyak pada saat milah pada saat itu pada tahun 2023 tersebut. Nah, rekor muri berikutnya itu di tahun 2024 di mana Samira Travel kembali meraih travel nomor 1 sebagai travel yang memberangkatkan jamaah sebanyak 28.673 orang. Nah, jadi Samira Travel sudah memiliki 3 rekor muri ya Bapak Ibu ya. Nah, ini berdasarkan data Siskopatu ya Bapak Ibu, bukan data Samira sendiri. Jadi data dari Siskopatu itu di tahun 2024 tadi Samira Travel sebagai travel yang nomor 1 memberangkatkan jamaah terbanyak di Indonesia. Nah, ini berdasarkan data Siskopatu. Bisa Bapak Ibu lihat, yang pertama itu adalah travel Samira, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini data di tahun 2024. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di sini Samira sebagai peringkat yang pertama travel di Indonesia sendiri. Sampaikan semuanya Pak Ibu ya. Nah, mengapa umroh bareng Samira itu lebih nyaman? Nah, Bapak Ibu, Samira Travel menyajikan layanan terbaik kepada jamaah umrohnya, di mana Samira Travel itu dikenal dengan namanya 3M. M yang pertama itu adalah mudah. Mudah, di mana maksudnya sini informasi yang mengenai Samira Travel itu tidak hanya bisa Bapak Ibu akses melalui sosial media ya, seperti aplikasi di sosial media, tapi bisa juga Bapak Ibu dapatkan informasi Samira Travel melalui seminar-seminar yang kita lakukan seperti sekarang ini. Kemudian Samira Travel juga mudah berikutnya adalah Bapak Ibu bisa bayar 10 jutaan itu langsung berangkat. Kemudian bayar setelah pulang umroh dan dapat diangsur paling lama itu sampai 3 tahun. Nah, mengenai ini yang mengenai seperti program umroh dulu bayar belakangan itu nanti akan dijelaskan pada sesi berikutnya ya Pak Ibu. M yang kedua itu adalah murah. Murah di sini adalah Samira Travel menyediakan paket umrah dengan pelayanan berkualitas dengan kemudahan pembayaran dari lembaga keuangan syariah ya. Seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa Bapak Ibu bayar dulu uang 10 juta baru bisa berangkat, kemudian dibayar setelah pulang umroh. M yang terakhir itu adalah mantap. Mantap di sini Samira Travel menyediakan koper keren yang nanti sudah ready di depan kamar hotel Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jamaah tidak perlu menenteng kopernya itu selama perjalanan. Jadi Bapak Ibu akan dilayani sepenuh hati nanti oleh tim dari Samira Travel sendiri. Nah, Bapak Ibu calon jamaah umroh, bayangkan Bapak Ibu hanya dengan uang 1,5 juta rupiah saja Bapak Ibu sudah mendapatkan perlengkapan umroh seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di sini. Itu Bapak Ibu bisa mendapatkan 2 koper besar dan 2 koper kecil ini dia, contohnya di depan. Kemudian ada tas ransel,
Kemudian dapat juga baju seragam, dapat juga template, ada sajadah nantinya, dan juga ada buku doanya. Jadi semua ini dapat Bapak Ibu dapatkan hanya dengan 1,5 juta rupiah saja. Nah, layanan finansial yang dimiliki Samira Travel itu adalah dari Lembaga Keuangan Syariah Amitra, di mana di Amitra ini itu syaratnya mudah, rupanya KTP, KK, Sidaji atau SKU ya. Kemudian dia tanpa jaminan, kemudian DP-nya ringan dan angsurannya terjangkau, di mana lamanya pembayaran itu paling lama 3 tahun. Nah, sistem yang dimiliki oleh Samira jika Bapak Ibu memilih sistem syariah itu adalah akad jual beli atau akad ijarah murabahah. Yang kita jual itu bukan umrohnya ya Bapak Ibu ya, tapi yang kita jual itu adalah akomodasinya, perjalanannya, hotelnya, jasa bimbingan dan pelayanan selama di tanah suci ya Bapak Ibu. Nah, itu yang dijual di Samira. Jadi bukan perjalanan jadi bukan ibadah umrohnya. Nah, ini dia sistem murabahah yang dimiliki Samira Travel itu sudah ada fatwa MUI, 6 fatwa MUI yang membolehkan sistem murabahah. Kita Bapak Ibu lihat. Saya kira itu saja company profile dan perusahaan Samira Travel sendiri. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, saya tidak sendiri. Kita juga kedatangan Bapak yang sangat luar biasa. Beliau seorang mantan manajer bank yang sudah hijrah melakukan syiar Baitullah dari tahun 2016. Beliau merupakan pelopor gerakan umroh bareng satu pesawat dari tahun 2016. Beliau seorang tour leader dan seorang motivator umroh. Dan saat ini beliau diamanai sebagai kepala cabang Samira Travel Sumatera Barat. Baiklah, kita sambut Bapak Ibu, kita belajar dari beliau. Kita sambut Bapak Budi Yusuf. Cek 1 2. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jama'in amma ba'du. Maka bersyukur kepada Allah atas nikmatnya hari ini. Selalu Allah mudahkan semua kegiatannya, Allah kabulkan semua hajat-hajatnya, bagi sehat walafiat, keluarga, anak-anak soleh solehah, keluarga mawadah sakinah warahmah, ya, rezeki lancar, tetangga baik-baik, semua keluarga rukun dan damai. Amin. Amin. Jadi
Jadi kita ucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah, mulia, bahagia, sejahtera. Jadi kalau di ruangan ini, di acara majelis Baitullah ini, kalau ditanya kabar, kita jawabnya dengan doa. Doanya adalah kita ucap syukur, alhamdulillah, mulia, bahagia, sejahtera. Jadi udah pakai komplit tuh. Setuju ya Bu ya? Kita coba biar semangat. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah, mulia, bahagia, sejahtera. Amin ya Rabbal. Amin. Semoga Allah muliakan, semoga Allah sejahterakan semua kita dan keluarga kita. Oke. Baik Bapak Ibu, pertama-tama ucapkan terima kasih buat Bu Nofri tadi yang sebagai MC ya, sebagai MC. Beliau juga salah satu mitra Samira. Insyaallah kita doakan ya, semoga Bu Nofri tadi yang tampil berencana berangkat bulan Juli, semoga Allah mudahkan keberangkatannya. Amin. Kemudian tadi Bu Mitra Sari, seorang dosen juga mitra Samira, walaupun sudah berangkat kemarin sama keluarga, tapi berniat juga berangkat membersamai jemaah-jemaahnya di bulan Juli 2026. Semoga Allah mudahkan niat dan cita-citanya, ya dimudahkan segera berangkat ke Baitullah kembali. Amin. Kemudian doa kita bersama siapapun yang hadir ruang ini, yang belum ataupun yang sudah berangkat, semoga Allah mudahkan berangkat kembali umroh tahun ini. Amin. Bersama keluarganya. Amin. Berkali-kali. Amin. Gratis. Amin. Nah, yang terakhir dia penting itu ya, gratis ya. Mau Bu berangkat umroh gratis? Yang mau boleh di tangan. Nah, gitu. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, supaya sudah mulai kita tuh semangat lagi Bapak Ibu. Jadi saya undang biar enak kalau difoto nanti biar enak, kan di depan masih ada kosong nih. Pak boleh Pak ke depan Pak, di sini Pak. Nah, biar enak Pak Mista. Boleh di depan sini aja Pak. Penuhkan bangku yang kosong. Nah, tanda kata Novi tadi, saya doakan siapapun yang duduk memenuhi bangku yang kosong di depan, semoga bisa berangkat umroh tahun ini. Amin. Jadi siapa yang di depan Ibu ya? Yang di belakang gimana? Tetap ya di belakang juga berangkat umroh. Sudah boleh kita mulai? Oke, acara kita pertama tadi memperkenalkan perusahaan. Jadi udah kenal nih perusahaan. Perusahaannya apa namanya Bu? Samira Travel. Nah, kenapa Bapak Ibu sebelum berangkat umroh harus kenal dengan perusahaannya? Apalagi sekarang nih Bu, kalau tidak kenal dengan perusahaannya, hanya cari-cari yang murah, itu berbahaya sekali. Jangan-jangan Ibu nanti sampai Jeddah tidak bisa masuk ke Mekah, disuruh pulang lagi, ya berbahaya. Jadi makanya kita harus kenal dulu dengan perusahaannya. Nah, Samira tadi sudah berumur nanti bulan Juni 10 tahun. Dan apa salah satu yang membuat Samira ini menjadi dikenal adalah Samira sudah dapat rekor muri. Ya Bu ya, 3 kali tadi ya Bu ya. Kalau dapat rekor muri sebagai pengirim jamaah terbanyak dan pelayanan terbaik, kira-kira perlu khawatir lagi nggak? Nggak, aman ya Bu ya. Berarti kalau perusahaannya aman, nah bagian saya sekarang bukan membahas itu lagi. Bagian saya sekarang membahas kenapa saya harus berangkat umroh. Apa alasan kuatnya supaya saya yang belum berangkat ini, ada yang belum berangkat di sini? Nah, izin yang belum berangkat umroh, boleh saya tahu izin dulu di tangan. Kita doakan ya, yang cuci tangan ini supaya berangkat tahun ini. Mau gratis nggak Bu? Gratis. Yang penting doa, ya. Oke. Yang kita pelajari sekarang, boleh Bu ya. Tapi syaratnya ada. Syaratnya Ibu saya kasih tugas 2. 1, kalau saya doa, aminkan ya. Contoh, kita doakan siapapun yang ada sekarang, apapun kondisinya, mau punya uangnya ataupun tidak, yang lagi sehat ataupun tidak sehat, yang lagi bermasalah ataupun tidak ada masalah, semoga Allah mudahkan berangkat umroh tahun ini.
Aminnya kencang Bu. Amin. Itu tugas pertama ya. Jadi tugas pertama kalau berdoa Ibu jawab amin. Tugas kedua yang lebih penting, karena ada malaikat Allah di kiri kanan kita. Ada nggak malaikat sekarang? Ada. Kelihatan nggak? Untung nggak kelihatan. Kalau kelihatan kita langsung. Karena ada malaikat Allah, yakin ya Pak, ada malaikat di kiri kanan kita. Yakin. Maka nanti kalau bertanya, Ibu harus memakai prinsip husnuzon, berprasangka baik, jangan suuzon. Saya tanya kayak gini, Ibu siapakah yang yakin bisa berangkat ke Baitullah umroh tahun ini? Ibu angkat tangan, katakan saya. Yang yakin saya tanyakan. Kenapa kita harus angkat tangan? Supaya Bapak Ibu makin yakin. Nanti kan ada malaikat di kiri kanan tuh. Kalaupun kita nggak punya uangnya sekarang, kita minta malaikat mendoakan kita. Apa kata malaikat? Ibu punya tangan, yakin. Ya Allah, saya tahu dia punya uang, ya Allah. Mudahkan rezekinya, ya Allah, berkatkan ke Baitullah. Bisa nggak malaikat berdoa seperti itu? Bisa. Ibu lihat, kalau malaikat berdoa dibanding kita berdoa, lebih kabul yang mana? Malaikat. Kenapa? Karena kita banyak dosa, malaikat tanpa dosa. Terbalik, karena malaikat tanpa dosa, kita banyak dosa. Nah, supaya Ibu sendiri yang menjawab, kita balik. Malaikat tanpa dosa, kita banyak dosa. Ya, kita. Makanya sekarang harus husnuzon. Kita tanya, Ibu harus cuci tangan ya. Siapa di ruang ini yang yakin dan berniat bisa berangkat umroh tahun ini? Boleh angkat tangan katakan saya. Saya. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal. Tetap angkat tangan Bu, tetap angkat tangan. Saya. Ya Allah, kabulkan niat saya. Boleh sambil pejamkan mata. Kabulkan niat saya. Amin. Begitu juga dengan ibu saya di rumah. Mereka juga belum berangkat umroh. Maka apapun kondisi kami sekarang, hanya Engkau yang maha memudahkan langkah kami ke Baitullah. Amin. Amin. Bu, rasanya kalau doa seperti itu hati kita jadi nyaman. Jadi nyaman tak? Nyaman. Tidak betul. Dengan berdoa saja. Ibu lihat, dengan berdoa saja sungguh-sungguh, hati kita jadi nyaman. Oke, baru kita masuk ke inspirasi umroh. Oke, sudah siap sama-sama? Siap. Oke, yang kita pelajari sekarang, yang harus kita rubah sekarang adalah cara pikir kita mengenai Baitullah. Cara pikir kita mengenai Baitullah. Bapak Ibu, kira-kira yang berniat tadi yang belum berangkat, Ibu lihat sudah berapa lama kita berniat? Adakah sudah berniat 5 tahun belum berangkat? Ada yang lebih, benar nggak? Ada yang 10 tahun berniat tapi belum berangkat. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa Pak? Alasannya selalu nggak punya uang, belum cukup uang. Kita mulai sekarang, ya, Bapak Ibu. Ternyata ada sebagian dari tetangga kita dan juga punya uang Bu. Dan ada tetangga kita yang banyak uangnya juga nggak berangkat. Benar atau benar? Ada tetangga kita yang rumahnya bagus, mobilnya banyak, proyeknya banyak Pak, nggak juga berangkat umroh. Ada juga sebaliknya tetangga kita yang biasa-biasa saja di bawah kita ekonominya, tiba-tiba berangkat umroh atau haji. Ada nggak Bu? Ada. Jadi umroh ini bukan perkara uang saja, setuju nggak? Setuju. Itu yang mau kita bahas. Umroh bukan perkara uang saja. Kalau hanya perkara uang saja, nggak adil Allah. Jadi kita nggak punya uang nggak bisa berangkat. Maka umroh bukan untuk orang kaya. Coba kita lapaskan. Umroh bukan untuk orang kaya. Sambil senyum Bu ngomongnya. Umroh Bukan untuk orang kaya. Jadi kita senang hati kita, benar nggak? Setuju nggak Pak? Setuju. Kita ulang. Jadi enak Ibu. Umroh bukan untuk orang kaya. Berarti kita yang belum kaya ini bisa nggak umroh? Oh, tangan kita. Bisa kita umroh. Oke, udah. Kita mau berangkat dulu ya. Pakai saja bagus. Jadi bisa nggak berangkat umroh? Jadi umroh
umroh bukan perkara uang. Jadi jangan bilang-bilang kenapa Bapak Ibu belum berangkat gara-gara nggak punya uang. Nanti kita cek uangnya. Ada. Dari dulu rezeki kita sudah ada, betul nggak? Kalau hanya dulu barang murah Pak. Sekarang memang umroh itu lagi tidak murah karena Pak tiket-tiket dinaikkan sama maskapai. Tapi nggak mau tahu kita. Dulu saking murahnya ada yang 20 juta, ada 15 juta. Dulu pernah kita punya uang segitu, pernah nggak Bu? Tapi belum berangkat umroh. Berarti umrohnya bukan perkara uang. Jadi ibu bapak yang belum berangkat umroh bukan gara-gara nggak punya uang. Itu dulu ya Pak. Setuju atau setuju? Setuju. Oke, dah poin udah dapat satu. Jadi jangan alasan lagi gara-gara nggak punya uang. Ya. Maka hari ini kita mau belajar inspirasi. Belajar apa Bu? Inspirasi. Inspirasi itu artinya adalah dorongan. Jadi inspirasi itu dorongan, motivasi. Orang kalau sudah terdorong, sudah terinspirasi, apalagi mengenai ibadah, dia nggak pakai logika lagi. Contoh, kalau kita dengar kajian, ada ustadz nih, isi ceramahnya sedekah, sedekah, sedekah. Ada di Al-Baqarah ayat 247 isinya sedekah. Kalau sedekah kalinya 100, kalinya 1000 lipat-lipat. Dan orang sedekah tidak rugi kata ustadz itu. Disampaikan dengan cara baik, dengan intonasi yang bagus, kemudian masuk ke hati kita, terinspirasi kita. Kira-kira langsung berencana sedekah tidak? Kalau ada celengan kita keluarkan uang kita. Kalau nggak ada uang kita ada di rumah saya sedekah, saya nggak mau dapat. Padahal dulu biasa aja. Itu namanya inspirasi. Untuk umroh juga sama. Ya kita dapat inspirasi. Kira-kira kalau umroh dan haji dari mana kita dapat inspirasi? Pertama, ibu kalau dekat ke asrama haji sering-sering ke asrama haji. Lihat orang bolak-balik haji. Kalau dekat bandara nanti musim umroh, ibu sering-sering lihat orang berangkat umroh, pulang umroh, tungguin. Inspirasi Pak. Kalau ada tetangga yang pulang umroh atau haji, silakan mampir, salam aja Bu. Rasakan auranya, itu namanya inspirasi. Sekarang ada kisah inspirasi, ibu lihat. Inspirasi dari seorang nenek. Ya, nenek ini tukang cuci Bu. Ini filmnya, tukang cuci pengen haji, tapi uangnya dikumpul nggak cukup-cukup. Tapi nenek ini yakin dia kumpulin. Jadi 5 tahun dia nabung baru terkumpul 5 juta. Padahal biayanya harus 25 juta. Kan jauh lagi tuh Bu, udah 5 tahun. Tapi kata nenek, saya yakin karena hati saya sudah diberikan. Ya, kita lihat sama-sama inspirasi. Emak nabung 5 tahunan baru dapat 5 juta. Yang cukup 20 juta mesti nabung 15 tahun lagi. Masih ada umur nggak ya? Perasaan baru kemarin di saat keluarga naik haji udah mau umroh lagi aja. Enak bener ya. Hari ini gue umrohnya bareng di Daherina loh. Gue udah nyiapin baju-baju muslim rancangan Ifang Munawar. Ya boleh aja pergi sama artis. Tapi kan dia mesti ketukan sama Allah. Emang pergi sama artis deh. Udah biarin cepat aja. Yang penting hajinya sah. Sebentar satu lagi Pak. Ya Mbak, kalau nggak pakai air lain, hanya tetap sah kan Mbak? Selama ini Ka'bah cuma ada di ujung lidah. Ketika kita niat dalam kondisi bernyawa hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kesempatan kita bisa lihat Ka'bah. Malu sama diri kamu sendiri, malu sama Tuhan. Agak emak mungkin nggak mampu untuk membangun lautan yang begitu luas. Tapi emak yakin Allah pasti tahu. Hati emak udah lama ada di situ. Udah lama ada di situ. Nah, kita ke makannya perahu aja.
Jadi yang kita lihat di film tadi, emak itu dari awal film itu Bu, dia mengusap-usap Ka'bah. Bayangkan. Karena memang dia sudah rindu. Nah, terus dia mulai nabung, tapi keluarganya ada yang melarang. Ibu lihat, kisah ini juga terjadi di keluarga kita, terjadi di ibu kita, terjadi di kita. Kita rindu, tapi nggak tahu jalannya. Semoga kisah ini menginspirasi kita sekarang. Jadi kita yang belum berangkat ini bukanlah perkara uang semata. Itu dulu. Yakin itu dulu. Ya. Karena yang namanya Baitullah, ini Baitullah. Baitullah artinya rumah Allah. Apa Baitullah Bu? Rumah Allah. Oke. Orang yang akan bisa datang ke rumah Allah, syaratnya dua. Satu, harus punya niat. Dua, harus yakin. Kita ulang. Syarat di sini Bu, satu harus punya niat. Kedua harus Yakin. Nggak ada harus banyak uang. Belum masuk di situ, Ibu. Dan niatnya harus jelas. Tentukan dulu niatnya Pak. Mau kapan? Karena ini hanya perkara Bapak Ibu berani nak minta kepada Allah. Berani nak minta melalui doa. Nah, sekarang kita mau bahas Ibu. Selamat datang Ibu yang baru hadir. Ya. Ibu yang baru hadir kelihatan nggak dari situ? Kalau nggak Ibu di depan. Sayang Ibu baru hadir tapi nanti tidak nyambung. Ibu di depan saja Bu. Di depan lebih jelas Bu. Ya. Amin. Lebih cepat berangkatnya Bu. Amin. Kita ulang ya. Umroh bukan untuk orang kaya. Tadi kita sepakati. Ya. Umroh bukan untuk orang kaya. Buktinya apa? Karena banyak orang kaya dari kita, tidak semua berangkat umroh. Setuju? Setuju. Kenapa umroh bukan untuk orang kaya? Banyak orang yang tidak kaya di bawah kita berangkat juga umroh. Itu buktinya. Sepakatin dulu Bu. Itu sepakat nggak? Sepakat. Bahwa umroh bukanlah untuk orang kaya. Sehingga kita yang belum kaya nih, jika ada di sini, maka kita punya kesempatan untuk umroh. Nah, itu dulu. Dia semua bermain di pikiran kita saja. Yang selama ini kita alasan kenapa belum berangkat, pada sudah berniat bertahun-tahun, itu bukan semata-mata karena nggak punya uang. Kunci dulu. Kedua, ini adalah Baitullah. Apa Bu? Baitullah. Artinya rumah Allah. Kata Allah, siapakah orang yang akan bisa datang ke sini? Dua syaratnya. Satu, dia harus punya niat. Dua, dia harus yakin. Dan niatnya harus jelas. Nggak boleh Bu. Kapan Ibu mau berangkat? Dek, kan mau berangkat umroh nih. Ya kan? Kapan mau berangkat? Tahun ini. Ada yang jawab secepatnya. Sekarang harus jelas tahun ini itu bulan apa. Kalau perlu tanggalnya harus jelas. Pak, kan saya belum pasti. Nah, itu yang harus kita pastikan. Kenapa? Allah Maha memberi, mengabulkan. Oke. Kan selama ini sering kan kalau kita tanya, kita mau niatkan Bu berangkat umroh, tapi kita selalu jawab kapan Bu? Secepatnya. Secepatnya itu ternyata bukanlah orang yang yakin. Orang yang yakin kayak gini. Saya mau berangkat. Kan besok ada bulan Juni ini atau bulan Juni ini. Insya Allah saya mau berangkat dengan caranya Allah tanggal 20 Juli 2026. Begitu yakinannya. Kenapa dia berani menentukan tanggal? Karena dia berani minta kepada Allah. Karena umroh bukan untuk orang kaya. Karena kita bukanlah orang kaya. Kecuali Ibu orang kaya.
Dan orang kaya juga kadang-kadang saking kayanya, saking sombongnya, nganggap sepele bisa berangkat ke sini, menurut dia bisa pakai uang. Ternyata hatinya ditutup sama Allah, disibukkan sama Allah. Ada seperti itu? Nggak dapat cuti, siapa nih? Nggak dapat cuti, tapi nggak dapat ninggal kadai. Ini lagi ramai, bla bla bla. Cucu baru lahir, habis lahir cucu harus antar ke sekolah, habis sekolah ini datang lagi bertahun-tahun. Sekarang berapa umurnya? 65 tahun. Orang ini mana? Bukan di sini, di sana, Bu. Di sini sekarang semua sudah tobat. Bu, tobat. Jadi sekarang acara ini tujuannya Ibu. Boleh ulang. Yang berniat berangkat umroh tahun ini yakin karena Allah boleh kita. Niat. Niat Ibu ya. Kan kita tanya niat. Oke. Bu, coba tunjuk tangannya jangan sampai sini. Kayak gini aja, Bu. Karena malaikat tuh tahu, Bu, orangnya pasti itu. Kayak gini, Bu. Saya bilang. Saya. Berniat ya? Pegang dulu niat ya. Saya tanya, berniat itu apakah harus punya uang atau tidak? Tidak kan, Bu? Berniat kan nggak perlu bawa uang kan? Bukan niat aja. Cuma niat. Terus saya tanya, niat udah bayar atau belum? Belum. Masih gratis. Jadi jangan takut berniat, oke? Niat ya? Dan niatnya harus jelas. Bu, berani nggak niat tahun ini? Berani. Tahun ini 2026. Oke? Berani nggak berniat bulan Juli? Berani. Berani nggak berniat kita mau berangkat nih 20 Juli? Berani. Harus berani. Itu semua belum pakai uang tuh. Semua baru nih? Harus berani. Oke? Yang berani berniat yakin karena Allah tanggal 20 Juli 2026 boleh angkat tangan kata saya. Ada yang ragu? Masih gratis aja pun ragu. Niat gratis kan? Semoga semuanya Allah mudahkan. Amin. Itu caranya. Itu yang penting. Oke? Sudah? Terus kita lihat. Bu. Ini sejarah Baitullah. Ibu lihat ya. Nanti kita kesini ya. Amin. Amin. Sejarah Baitullah ini dulu pada saat Ka'bah sudah dibangun. Kapan Ka'bah dibangun? Ratusan ribu tahun yang lalu. Ada satu khalifah pemimpin umat namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum ada orang yang kesini. Beliau diperintahkan Allah untuk mengundang orang supaya bertawaf. Jadi yang diperintahkan Allah pertama untuk ngajak orang ke Baitullah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, sekarang tugasmu undang orang ke sini untuk bertawaf. Dan Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah, apakah saya sanggup? Mungkin suara saya tidak begitu kuat untuk memanggil orang datang ke Baitullah. Kalau mereka di depan saya seperti ini, apakah mereka mau mendengar atau mau saya undang? Itu keraguan Nabi Ibrahim. Kemudian apa kata Allah? Maka tugasmu Ibrahim hanya mengundang saja, hanya menyampaikan saja. Oke? Urusan mereka datang ke sini, urusan mereka mampu adalah urusanku, kata Allah. Jadi saya Nabi Ibrahim, ya ibaratnya saya mengundang Bapak Ibu semua, tugas saya hanya menyampaikan saja. Bukan Pak Budi Yusuf, bukan Samira, bukan orang-orang yang mengundang yang akan menyampaikan Ibu ke sini. Tapi semua kata Allah yang akan memampukan kita sendiri. Oke. Kemudian turunlah ayat. Karena masih ragu-ragu nih, turunlah ayat di Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27 yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa adzin fil nasi bil hajj. Undanglah mereka untuk datang berhaji yang tu karijalan wa ala kulli domir riyatina min kulli fajjin amiko, kata Allah. Undanglah mereka berhaji berumroh ke sini. Niscaya kata Allah mereka akan datang dengan cara jalan kaki. Dengan apa, Bu? Jalan kaki. Yang kedua, dan mereka akan datang dengan mengendarai setiap unta yang lurus. Di terakhirnya, dan mereka semua akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Itu isinya. Kita lihat.
Kita diundang Allah untuk datang berhaji, berumroh, terserah nanti ke Baitullah. Kemudian Allah garansi. Ada kata-kata yang itu dari jalan. Mereka akan datang walaupun dengan jalan kaki. Apa artinya jalan kaki? Tidak punya kendaraan. Apa artinya tidak punya kendaraan? Mungkin dia ekonominya tidak bagus, ya, tidak bisa beli mobil, ekonominya nggak bagus, aliasnya dia biasa-biasa saja. Apa artinya? Dia akan datang dengan mengendarai setiap unta yang kurus. Unta yang kurus itu di zaman Rasulullah diibaratkan semiskin-miskinnya orang. Bisa jadi dia lagi kurus, lagi sakit, lagi bermasalah, semua masalah. Tapi kata Allah, kalau dia berniat dan yakin, datang. Itulah yang kita buktikan. Ada tetangga kita yang biasa-biasa saja ekonominya, rumahnya mungkin masih ngontrak, anaknya banyak biayanya, tapi tiba-tiba dia berangkat haji dan umroh. Sedangkan kita, suami kita pegawai negeri, sawah kita banyak, anak kita bekerja semua, ibunya belum berangkat umroh, haji juga masih jauh. Kenapa? Karena umroh bukan untuk orang kaya. Umroh adalah untuk orang yang punya niat, jelas niatnya, dan yakin Allah mampukan. Itu saja. Jadi Bapak Ibu yang sudah hadir sekarang, maka Bapak Ibu pasanglah niat yang jelas. Saya mau ajarkan Bapak Ibu sekarang. Bu, kan mau berangkat umroh semua kan Bu? Mau itu ya. Dengan cara Allah, yang harus kita lakukan adalah berniat, dan niatnya harus jelas. Pertama, kita mau niat 2026. Setuju? Setuju. Yang kedua, karena kita sudah tidak muda lagi, jangan dipanjang-panjangkan niatnya apa. Kalau bisa tahun depan, nggak tahu kita apakah umur atau kesehatan masih ada. Selagi bisa berniat secepat-cepatnya ke Baitullah. Bu, kita berniat bulan Juli 2026. Kalau ada yang siap bulan Juni kita akan berangkat. Ya, Bu, pilih bulan Juni atau bulan Juli? Bulan 6 atau bulan 7? Bulan 7. Coba yang bulan 6 ada di sini, boleh tinggi tangan. Yang bulan 7? Oke, bulan 7 ya, kita niat ya. Oke, kita pasang. Saya diajarkan guru saya berniat seperti ini. Bunda, kan kita sering berdoa. Doa kita itu biasanya dicampur Pak. Doa kita, kalau sudah muda-muda kayak gini, doanya bisa minta anak-anak dimudahkan kerjanya, anak-anak disehatkan, ya, terus dimudahkan segala urusannya, kan gitu kan? Dunia lebih banyak. Kalau ada yang berpasangan, minta, kalau belum dapat omongan, anak, semua dunia. Doa itu betul, tapi sekarang kita harus fokuskan doanya untuk Baitullah. Ya, kapan kita berdoa? Kapanpun berdoa, fokus doanya untuk Baitullah. Kira-kira seperti ini. Nanti Bapak Ibu silakan bertarbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sambil bayangkan Baitullah, sambil yakin Allah yang akan memampukan. Kalau selama ini kita sudah banyak rezekinya, tapi kita gunakan bukan untuk ke Baitullah, mohon ampun kepada Allah. Tapi sekarang kita memang nggak punya rezeki, yakin saja kalau kita berniat dengan kuat, yakin Allah mampukan. Maka niatnya kira-kira seperti ini. Kita angkat tangan Bu, sambil bayangkan Baitullah, pejamkan mata. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, sang pemiliknya Baitullah, izinkan hamba ya Allah bisa berangkat menuju rumahmu Baitullah untuk melakukan ibadah umroh tanggal 20 Juli 2026. Kalau ada pasangan, kita minta pasangan kita juga ikut. Kalau ada orang tua yang belum berangkat dan masih hidup, masih sehat, kita aja juga ikut. Kalau ada anak-anak, kita juga ikut. Jangan pelit berdoa. Ya, kita ulang. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, izinkan hamba-Mu ini bisa berangkat umroh tanggal 20 Juli 2026. Apapun kondisi kami hari ini ya Allah, hanya Engkau yang maha memampukan. Amin.
Itu doanya nanti malam. Besok pagi kalau ada kesempatan doa sama. Jangan tukar-tukar. Kalau malam berdoa 20 Juli, jangan siang menjadi Oktober, November, jangan seperti itu. Ya, jadi tetapkan hatinya. Oke, malam 20 Juli ya Allah 2026. Nanti pada sholat suruh kita doa lagi ya Allah, mampukan ya Allah dengan cara ya Allah 20 Juli ya Allah 2026. Habis zuhur kita doa lagi 20 Juli ya Allah 2026. Sholat asar bisa doa lagi 20 Juli ya Allah 2026. Maghrib juga sama, Isya juga sama, sampai tahajud sama. Tidak digoda-goda. Dan berani bilang siapapun yang bertanya kapan mau berangkat umroh, pakai insya Allah 20 Juli 2020. Saya tanya, Pak, kapan mau berangkat umroh Pak? Insya Allah tanggal 20 Juli 2020. Jadi kita minta doa. Kira-kira sombong nggak kita ngomong kayak gitu? Pakai insya Allah. Nggak sombong kan? Walaupun saat kita ngomong itu belum nampak uangnya, itulah doa. Yakin. Siap Bu? Bunda siap angkat dulu. Nama Pak dimajuin? Dimajuin. Maju lebih baik daripada mundur. Karena kalau kita mundur kan kita nggak tahu sehatkah kita, masih umurkah kita, gitu kan? Jadi maju lebih siap. Bunda 20 Juli. Bunda siap 20 Juli. Gitu yang penting. Ya Bu ya. Dan memang ada di sini juga yang Juni berangkat. Oke, sudah jelas dapat bahwa umroh bukan untuk orang kaya. Untuk datang ke sini jangan uangnya dulu di depan, tapi harus punya niat yang yakin. Kita lanjut. Kemudian tadi Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk undang ke sini. Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah apakah sanggup? Kata Allah, kamu undang saja Ibrahim. Urusan mereka mampu adalah urusanku. Nah kemudian turun ayat surat Ahad ayat 27. Surat itu memperkuat orang Islam. Saya ketemu dengan bapak-bapak umur 65 tahun hari-hari di masjid. Dia dulu sekolahnya pesantren, orang soleh. Ngobrol-ngobrol ternyata dia belum sempat ke sini. Alasannya sama dengan kita tadi, belum punya uang. Saya tanya, terus kapan Bapak berniat? Iya kalau bisa secepatnya. Saya tukar caranya. Jangan bilang secepatnya. Berniat itu harus jelas. Tuba aja Ustaz kecilnya kamu. Beko aku niatkan bulan Juli dari mak. Begitulah kita. Selalu kita itu tidak yakin dengan rezeki Allah yang akan datang. Padahal di kepalanya di Lauh Mahfuz itu sudah ada catatan Pak. Bapak siapa namanya Pak? Nazarudin. Pak Nazarudin sudah ditakdirkan berangkat umroh 20 Juli dengan cara seperti ini, uangnya sudah disiapkan Allah. Tapi tiba-tiba karena kita yakin tuh Pak aja Pak Budi tidak nampak piti, maka di cancel langsung di atas ini kan? Kita nggak tahu. Bisa jadi catatan ibu 20 Juli mau berangkat, tapi ibu kata Oktober ibu berangkat. Gitu yang terjadi kan? Ini ke Bapak berangkat 20 Juli 2000. Tidak ada tulisan atas itu. Amin. Yang penting yakin. Oke, itu Bu. Saya tunjukin kok tadi itu. Ya, semoga dia sekarang sudah berangkat. Itu cara Ustaz. Terus Pak cara langkah selanjutnya saya suruh datang ke sini. Kan nggak mungkin saya ngaji juga di tempat orang ngaji situ Bu. Udah datang ke sini tapi belum datang. Ya kita doakan semoga datang. Dan banyak nggak orang yang seperti itu di luar sana Bu? Keluarga kita kurang yakin karena kesibukan dunianya sehingga dia nggak yakin bisa datang ke sini. Tapi dia tetap berniat. Apa niatnya? Biasanya niat ini di akhir-akhir umur. Beko lah kalau lah selesai urusan dunia, benar tak? Lah selesai cucu sadonyo, lah selesai utang sadonyo. Apalagi Bu, udah selesai urusan baru dari sini. Ternyata takdirnya belum lagi lain lagi. Sudah sakit semua. Sakit semuanya. Sakit semua itu biasanya dia bolak-balik kemana Bu?
Duitnya rezekinya itu digunakan untuk ke rumah sakit, nggak bisa juga ke sini. Kalaupun ke sini ternyata nggak nikmat, kalau kita nggak sehat datang ke sini, benar nggak Bu? Makanya sebelum datang itu maka yakin saja. Ibu datang ke acara ini bukan karena undangan saja, karena Allah sudah panggil kita. Itu, jadi bukan gara-gara orang yang undang. Ya, karena pasti banyak yang diundang dengan cacat seperti ini, tapi akan diseleksi lagi siapa yang akan datang. Oke. Kita lanjut. Oke. Kemudian Bapak Ibu, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk naik ke salah satu bukit di Mekah, namanya Bukit Kubais atau Jabal Kubais. Jabal apa Bu? Ngapain Nabi Ibrahim di sana? Disuruh mengumandangkan satu kalimat, yang mana kalimat ini adalah yang selalu dibaca sama jamaah yang mau berangkat haji, mau berangkat umroh, ya. Sebelum dia bertawaf, dia baca kalimat ini. Kalimat ini adalah kalimat takhir, kalimat penghambaan seorang hamba yang mau datang ke Baitullah. Ya, itulah yang dinamakan dengan talbiyah. Apa Bu? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai terasa Bu. Kemudian Nabi Ibrahim mengulang-ulang kalimat ini di atas bukit namanya Jabal Kubais. Apa yang terjadi? Mulailah orang-orang berbondong-bondong datang ke Baitullah. Gara-gara kalimat yang disampaikan sama Nabi Ibrahim, ya, mulailah orang-orang datang menuju Baitullah untuk bertawaf. Dikisahkan saat itu binatang-binatang yang ada di sekitar Baitullah juga ikut bertawaf bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya orang-orang yang berani bertalbiyah, maka sebenarnya dia sudah berani berjanji kepada Allah. Karena kalimat talbiyah artinya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, saya berjanji datang memenuhi panggilanmu, saya berjanji datang memenuhi suruhmu. Jadi kita ada janji nih. Kalau kita janji, maka Allah yang menentukan. Janji kita kapan sesuai niat tadi. Oke? Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu semua berdiri. Kita mau talbiyah. Boleh maju aja ke depan yang di belakang. Kita mendekat saja. Nanti pada saat ada kalimat talbiyah kita naikkan tangan kita. Kita usul saja bayangkan kita sudah berada di Baitullah. Ya sama-sama. Ya Allah ya Rabbana, izinkan kami yang hadir hari ini, siapapun kami, apapun kondisi kami ya Allah, apapun keadaan kami ya Allah, kami rindu ya Allah kedatangan dirimu Baitullah. Jika selama ini ya Allah kami belum datang alasan dan ujungnya ya Allah ya Allah, hari ini kami juga belum punya uangnya ya Allah, maka Engkau yang memampukan, maka Engkau yang memberikan kemampuan kepada kami untuk datang ke rumah-Mu Baitullah. Ya kita baikkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
bisa sholat langsung di depan Ka'bah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, izinkan kami bersujud ya Allah. Izinkan kami bersujud di depan Baitullah. Jangan tercabut dulu ya Allah nikmat dari kami ya Allah, nikmat umur, nikmat sehat ya Allah, semoga sakit dan kami semua bisa datang menuju rumah Baitullah. Ya Allah ya Rabbana, jika selama ini kalimat talbiyah jauh dari lisan kami, jika selama ini kalimat talbiyah jauh dari pendengaran kami, maka hari ini ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan kami untuk melafazkan talbiyah. Biar sama-sama talbiyah lagi, ambil apa-apa. Ucapkan saja atas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah, kabulkan semua doa kami, ya Allah, mudahkan kami menuju rumah Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi orang-orang bertalbiyah adalah orang-orang yang sudah berjanji kepada Allah yang akan datang. Pada saat kita berjanji kepada Allah yang akan datang, maka Allah yang memudahkan. Apa yang kita rasakan hari ini, itulah namanya inspirasi. Kita udah dapat yuk, karena dengan inspirasi lah kita akan mudah bergerak. Tujuan inspirasi adalah Bapak Ibu memahami apa yang kami sampaikan dan Bapak Ibu mulai bergerak, Bapak Ibu mulai melakukan. Ya. Terus kata Allah, tadi udah talbiyah, karena talbiyah berarti kita udah janji kepada Allah. Yakin ya? Oke? Ibu cobakan talbiyah ini di rumah, semua orang pasti haru, apalagi Pak Ahmadi. Ibu lihat, begitu baiknya Allah kepada kita sekarang. Kata Allah, sudah aku panggil mereka dari dulu, sejak zaman Nabi Ibrahim. Sudah dipanggil kita di sini. Cuma kita selalu beralasan, uanglah, sibuklah, belum sekarang. Padahal Allah panggil. Kata Allah, aku panggil mereka, ada janjiku di sini. Aku janjikan 3 hal jika mereka datang ke sini. 1, kata Allah, pada saat mereka sampai di depan Baitullah, maka mereka diperbolehkan mengakui semua dosa yang dia buat, kemudian mohon ampun, maka aku janji, kata Allah, semua dosanya dihapuskan. Itu dia. Yang kedua, kata Allah, maka disuruh datang ke sini ke Baitullah dan dipersilakan berdoa. Maka Allah janji kepada kita, apapun yang didoakan di depan Baitullah, apapun yang didoakan di depan Baitullah, Allah janji semua dikabulkan. 1, semua dosa dihapuskan.
itu. 2, semua doa dikabulkan. 3, datang ke sini kenapa? Tidak ada fakir bagi mereka. Ya. Ya, boleh Bu. Ibu lihat. Sudah berapa puluh tahun kita menikmati rezeki Allah. Kita semua nih. Ada yang 40 tahun, 60 tahun, begitu banyak rezeki Allah, begitu banyak. Makanya innal hamda wan ni'mata, semua nikmat, semua rahmat kita udah terima. Tapi pada saat ditanya sama Allah, datang lambat. Apa kata kita tadi? Uangnya nggak ada ya Allah. Bukan uang nggak ada, uang diberikan Allah, tapi kita gunakan untuk kehidupan dunia. Ya Bu, isi. Siapa yang benar-benar dia belum berangkat di sama, tapi mau sekarang? Boleh katakan. Dia belum pernah berangkat, tapi mau sekarang. Tidak ada waktu lagi. Ibu lihat, sudah berapa umur kita? Kata cerita gini, pada saat orang yang angkat tangan ini, yang banyak rezekinya dari dulu, yang diberikan kemudahan kepada keluarga. Besok, jika umurnya dicabut, kemudian ditanya sama mereka, ditanya dong, sudahkah kau berangkat ke Baitullah? Bapak jawab, belum ya Allah. Tidak bisa bohong kita. Kau sekarang masih bisa bohong, gak ada uang ya Allah. Di sana. Jadi inilah tujuan. Inspirasi umroh tujuannya adalah supaya Bapak Ibu tertarik ke sini. Supaya segera. Mau muda mau tua yang jelas yang dirong ini wajib. Karena gak ada waktu lagi. Begitulah sayangnya. Maka hari ini Bapak Ibu, tugas kita selanjutnya, Bapak Ibu melangkahlah segera kepada itu. Pasang niat, yakin, melangkah. Apapun yang Allah kukorbankan hari ini, apapun yang Allah kulakukan hari ini, kita siap atau tidak? Siap gak Bu? Harus siap. Karena kalau tidak seperti itu, gak jadi-jadi kita berangkat. Kita lanjut. Dan ada lagi janji Allah. Kata Allah, nanti datang kedua masjidku, yaitu ada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Next. Ya, maka next. Nanti Bapak Ibu, setelah kita datang, kalau di Masjidil Haram kita boleh bertawaf, bisa tawaf, bisa sholat, bisa pandangin Ka'bah. Pada saat kita tawaf, kita dapat lagi rahmat dari Allah. Rahmat bertawaf. Ini Bu. Pada saat kita tawaf, berapa kali kita tawaf di sana? Berkali-kali, sepuas-puasnya. Ternyata satu kali tawaf ada rahmat dari Allah, 60 rahmat. Dihafalin ini Bu, nanti di mana sih tolak lagi. Jangan sampai kita malas-malas tawaf. Ingat pada ya? Mana pada ya? Ingat ada. Kalau nanti ada ibu yang ikut dengan saya, sampai-sampai melu kaki tawaf itu, kita ambil ini. Terus udah capek kan tawaf, kita sholat, sunat, mau sholat apapun sah. Habis tawaf, kita istirahat duduk. Ternyata ini semua ada rahmatnya. Selagi kita di seputaran itu dapat semua. Begitulah saudara. Oke? Dan nanti kita akan datang ke dua masjid, namanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Oke? Nanti di Masjid Nabawi, nih, Masjid Nabawi di Madinah, satu kali kita ibadah di sini, ibadah apa? Boleh sholat, boleh ngaji, apapun ibadah. Maka pahalanya sama dengan 1000 kali. Berapa kali Bu? 1000 kali. Itu banyak itu, 1000 kali. Oke, ini deh Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram, satu kali kita ibadah, pahalanya sama dengan 100.000 kali, lebih banyak lagi. Nah, kita mau bahas 100.000 kali. Ternyata 100.000 kali itu sama dengan kalau kita sholat, sama ibaratnya kita sholat 100.000 hari. Nah, kalau 100.000 hari itu berapa tahun? Ini hitungannya. Ya. Jadi kalau 1 tahun itu 365 hari. Nih. Kalau 100 hari dibagi 365 hari dapatnya 273 tahun. Jadi kalau nanti sholat zuhur di Masjidil Haram
sudah sama dengan melakukan 273. Kalau sholat fardu 5, maka kali 5 1000. Ini belum lagi ibadah-ibadah yang lain. Baca Quran, sholat sunat, zikir, bersedekah, semua dikalikan 100.000 kali. Orang yang paham ini, maka dia tidak akan menghabiskan waktunya di luar masjid. Udahlah Pak, sini aja Pak. Lapar baru balik hotel, tidur 1 jam aja pulang hotel, habis itu segar balik lagi ke masjid. Harusnya itu yang kita lakukan, karena berlomba mengambil pahala yang besar. Nah, pertanyaannya, kalau sebesar ini pahalanya, sebaiknya kita itu kan ada paket-paket tuh, tempat tinggal atau hotel kita yang dekat dengan masjid atau yang jauh dari masjid, harusnya pilih. Harus yang dekat. Nah, tapi konsekuensinya kalau yang dekat kan paketnya lebih tinggi harganya. Bagaimana menyikapinya? Yang dekat dengan hotel harga itu lebih tinggi. Kenapa? Hotel yang dekat dengan masjid itu namanya hotel ring 1, lebih tinggi. Cara mensiasatinya lihat janji oleh ketiga. Antara umroh 1 dan umroh 2 hadisnya Tirmizi dan Nasa'i, ya, menghilangkan dosa dan fakir. Maka semua biaya umroh ataupun haji akan diganti. Kita yakin atau tidak? Pembuktiannya coba lihat yang benar umrohnya, yang benar hajinya. Adakah mereka jadi jatuh miskin pulang? Enggak ada. Jadi jangan takut. Yang penting kita fokus di ibadah. Kalau harta itu sering dipeluk kan kayak gini Pak. Dipeluk, malas sedekah, tidak ada gunanya. Lepaskan, kita berangkat di sini. Oke? Terus nanti ada juga tempat-tempat yang mustajabah untuk berdoa. Ada multazam di belakang makam Ibrahim, di Jir Ismail, Safa Marwah, Raudah, Arafah, Musdalifah, dan lain sebagainya. Ini dia tempatnya. Ini pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah namanya multazam. Ini makam Ibrahim, ini Jir Ismail. Insyaallah nanti semua jemaah akan bawa ke sini. Ini Raudah. Raudah adalah taman surga yang ada di Masjid Nabawi. Ini tiang-tiangnya, dan inilah makam junjungan kita, Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kapan kita bisa ke sini? Setiap hari, setiap saat. Kalau selama di Madinah, apalagi laki-laki. Habis sholat kita lari ke belakang ziarah. Habis sholat kita lari ke belakang ziarah. Baru pulang hotel, baru melakukan kegiatan. Yuk ya. Orang yang datang kepada Allah adalah bukti cintanya, karena dialah hamba Allah. Karena kita hamba, makanya Allah panggil kita datang. Maka kita lafazkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi kalimat talbiyah ini adalah kalimat penghambaan, karena kita hamba, Allah yang panggil. Kita hamba, Allah yang panggil. Berarti kalau dipanggil Allah, kita jawab labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Kata Allah, sudah kupanggil mereka, tapi mereka selalu beralasan. Itu bagi orang yang tidak mau berangkat. Maka tidak ada alasan sekarang. Kalau udah merasa terpanggil, udah bilang labbaik, saya datang, maka bertambah. Dan nanti kita pada saat kita sampai di Baitullah, kita melakukan ibadah umroh antara dua tanah Arab, kota Madinah dan kota Mekah, maka orang yang sudah pergi haji ataupun umroh akan mendapatkan pengalaman spiritual yang mampu meningkatkan kehidupan. Nah ini Bu, ini nanti kita bawa pulang pengalaman spiritual. Apa itu pengalaman spiritual? Pengalaman yang meningkatkan keimanan kita. Pengalamannya banyak. Ada bapak-bapak
yang tidak biasa berdoa nangis jadi suka, nangis harus dia berdoa. Ada ibu-ibu yang tidak mudah untuk sedekah jadi ahli sedekah pula. Ada yang dia biasanya malas ke masjid jadi ahli sholat ke masjid. Semuanya kita akan dapat namanya pengalaman seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Dan kita mau kasih contoh Bapak Ibu bahwa umroh bukan untuk orang kaya supaya kita pegang inspirasi kita. Pertama, banyak orang-orang di Samira. Dia datang ke acara seperti ini, kemudian dia mulai. Bagaimana dia cara mulai? Minimal dia segera daftar. Dia minta formulir pendaftarannya. Dia isi formulir pendaftarannya dengan senang hati karena dia berjanji kepada Allah. Dia nggak mau lagi mundur. Ada tidak ada uang dia maju. Kalau dia ada uang langsung dia sedekah. Minimal sedekah pertama 1.500.000 untuk beli perlengkapan. Karena daftar di Samira hanya setor ke rekening Samira 1.500.000, nanti koper ini dikirim ke rumah lengkap. Kalau laki-laki ada bajunya sekarang 2, ada baju batik dan baju koko dan 8 perlengkapan koper seperti ini lengkap. Ibu bayang kalau koper ini sudah ada di rumah kita lengkap nih, kalau perlu ibu cobakan, itu rasanya kita sudah mau dekat aja. Kenapa? Perlengkapan kita udah ada di rumah, itu langkah pertama. Jadi tinggal store 1.500.000. Nah, kita lihat apakah semua orang punya uang di Samira Travel jamaahnya enggak. Ini lihat. Ini Pak Mulia dari Cirebon. Hari-hari beliau kayak gini, bawa becak, naik becak. Dia mulailah dengan DP Umroh. Ya, DP Umroh pun mereka langsung 500, ada 300, 100 sampai 1,5. Tapi Allah takdirkan beliau sampai di sini. Ini di latar belakang di Masjid Nabawi. Ini beliau dilepas sama Gubernur Jawa Barat waktu itu. Dan ada Ibu Eni Marwati. Mulai dengan 1,5, pokoknya apa daya dia mau sedekah. Bisa sampai ke situ. Nah, ada Ibu Eni, mana Ibu Eni? Ibu Eni. Ibu Eni selalu jadi inspirasi. Ya, Bu Eni juga sama. Mulai dengan 1,5 berangkat ke Bali. Terus ini ya. Jadi caranya Bapak Ibu, kita melangkah. Ya, tanpa melangkah tidak sampai. Ibu, bagi yang sudah pernah ke sini ada. Bagi yang sudah pernah ke sini, yuk saya ajak lagi afirmasi lagi. Bu, kebayangkah kita pertama sekali tangan ini menyentuh Ka'bah? Apa rasanya? Apa rasanya? Bayangin, kita baru masuk masjid. Biasa pertama kali melihat Ka'bah, kita tuh kayak mimpi. Ya Allah, gitu kan? Kemudian mendekat lagi, pegang Ka'bah. Nah, pada saat pegang Ka'bah itu nggak ada lagi kebohongan itu. Apapun persoalan kita saat itu seakan-akan hilang. Mau sakit parah, gak ingat. Mau bermasalah apapun di dunia ini tidak penting. Yang ada apa? Ya Allah, ucap syukur. Dosa semua ingat. Dan mohon ampun kepada Allah. Yang ada hanya tangisan. Itulah yang membuat orang yang sudah pernah ke sini pengen balik lagi. Tidak ada puasnya. Pada saat itu terjadi di diri kita, pengen lagi Bapak Ibu, Allah yang akan selalu mampukan. Orang yang sudah pernah sekali di sini, Ibu, insya Allah tidak ada sekali. Akan datang lagi. Anak-anaknya, keluarganya akan datang. Maka hari ini Bapak Ibu, bagi yang belum, hari ini boleh dipaksakan. Karena kesini memang butuh dorongan. Ingat, sudah berapa umur kita, sudah berapa lama kita diberikan rezeki sama Allah, tapi sekarang masih maju-maju mundur. Oke, saya tujuan untuk kesini, Ibu lakukan 4 langkah. Berapa langkah?
Nanti langkah yang terakhir ibu ikutin. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu, apapun yang terjadi, Bapak Ibu, kalau Allah takdirkan siap nggak di sini? Siap di sini. Apapun sekarang nggak punya uang, yang penting siap datang ke sini. Oke, siap. Langkahnya 4. Ya, berapa langkah? 1. Namanya niatin. Apa? Harus punya niatnya, tahunnya jelas, bulannya jelas. Bulan Juli ya Allah tahun 2026. Pegang. Setelah niatin, langkah yang kedua namanya yakinin. Apa Bu? Yakinin. Harus yakin. Contoh, apapun yang kita lakukan di dunia ini, kadang-kadang kita juga nggak punya uang, nggak siap, tapi yakin aja. Paling gampang contohnya menikah. Menikah itu belum jelas kita bisa beli rumah kah, bisa kuliahkan anak kan, tidak ada uang kan, tapi yakin. Seperti itu. Jadi di sini namanya bukan yakin saja, tapi hakul yakin. Udah paling tinggi itu. Oke? Kalaupun belum ada uangnya sekarang, yakinkah kita jika kita berniat ya pengen melangkah ke situ Allah berikan rezekinya? Yakin? Yakinkah kita? Kalau tadi kita masih maju mundur, sekarang sudah kuat, yakin nggak Allah mudahkan? Yakin nggak Allah berikan rezekinya? Yakin. Itu yang penting. Yang ketiga, setelah yakinin namanya lakuin. Apa? Lakuin itu yang kita lakuin. Apa yang kita lakukan? Bu, isi formulirnya, tuliskan nama ibu di atas formulir. Bilang Allah, nama saya ya Allah Desi Ratnasari, berniat ya Allah berangkat umroh tanggal 20 Juli 2026. Padahal uang belum ada nih. Dengan cara melalui. Kalau sudah ada uangnya, saya mau berani sedekah ya Allah, sedekahkan ya Allah, minimal saya akan beli koper itu, saya akan mulai sedekahnya. Udah niat ke sedekah, jangan maju mundur lagi. Siap Bapak Ibu? Siap? Oke. Yang keempat namanya ceritain. Cerita itu Bapak Ibu ceritakan apa yang dirasakan hari ini, sampaikan ke keluarga di rumah, minta kita saling doa. Oke? Yakin? Sekarang Bapak Ibu, saya nggak tanya uangnya, saya hanya tanya yang yakin. Ya, kita mau doa sama-sama, kita mau foto sama-sama, nanti minta formulirnya, yang yakin isi formulirnya, yang sudah punya uangnya udah bismillah, sedekah saja, bismillah. Sedekahnya bukan di sini, ya, ibu langsung setorkan sambil, bukan untuk kita di sini, itu untuk sedekah umroh Bapak Ibu. Memulainya harus segera. Siap? Siap Bapak Ibu? Boleh bantu teman-teman kasih formulir surat cintanya dulu. Nanti kita undang ke depan semua, kita foto bersama, boleh kita berdoa. Dari depan yang belum saja, ya kan ada yang belum, ada yang sudah. Pegang isi nama kita dengan sungguh-sungguh, buatkan nama kita niatkan kepada Allah SWT. Ya. Bismillah ya Bu ya. Oke, Bu udah pegang semua, ya. Nanti diisinya kita mau doa dulu sama-sama, nanti baru diisi. Ya. Isinya sekarang. Ya, nanti setelah doa, nanti dibantu isi, ya. Gak apa-apa, nanti dibantu diisi. Oke, Bapak Ibu, ini sesinya kita berdoa sama. Ya, silakan maju, bawa kertasnya, kita mau berdoa bersama. Silakan. Jadi sini dulu, kita foto bersama. Ya, ada di sini. Ibu, sini Bu. Sini Bu dah. Kita foto bersama dulu. Kita doakan ini Pak. Kita berangkat ya Pak ya? Iya. Insyaallah. Sudah kelihatan semua? Nanti lihatkan ke depan formulirnya. Mitra-mitra maju aja semua biar rame. Mitra boleh contoh ke bawah. Sudah, ya Pak Busmardi maju semua, kita biar rame dengan foto. Sedia pakai cara. Kamera di mana? Anda masuk. Nanti lihatkan ke depan, formulirnya lihatkan ke depan. Nanti pegang pakai tangan kiri kayak gini, terus tangan kanannya salah tinggal masih. Ini Pak. Formulir pakai tangan kiri, tangan kanan pakai tinggal masjid. Tapi buat tinggal masjid,
Nah, boleh sangat masuk. Maka salam itu. Ya, boleh kasih senyum terbaik. Tangan gini ya, Bismillah ya. Kenapa kita foto? Kita tidak ada doa kapan doa siapa yang dikabulkan. Izin dengan foto ini kan kita kirim ke teman-teman kita ya. Kita nggak tahu doa siapa yang dikabulkan, penting doa aja. Oke, Bismillah. Kasih saya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Ibu tetap sini, kita doa sama-sama. Kita berdoa, doa ini aja Rasulullah, yakin ya Bu ya. Nanti pada saat ini, pada saat nanti ada kita mendoakan pasangan kita, sebutkan nama bersama. Nanti puja bacaannya bayangkan bacanya. Kita mau mendoakan ibu jika masih hidup, kita doakan bayangkan bacanya, sebutkan nama ibu. Begitu juga dengan anak kita, 1, 2, 3. Kita doakan semua. Semoga Allah mudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lafazkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna. Allahumma rzuqna Ziyaratan. Baitikal muazzam. Wa rasulikal mukarram. Fi hadzal am. Wa fi kulli am. Bi ahsanil ham. Ya Allah, Berikanlah kurniamu kepada kami. berikanlah kurniamu kepada kami, Agar kami bisa mengunjungi rumahmu yang agung. agar kami bisa mengunjungi rumahmu yang agung, Baitullah. dan menziarahi Rasulmu yang mulia. menziarahi Rasulmu yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun ini ya Allah. 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 Bersama keluarga kami ya Allah. Bersama keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Kami ingin mengajak. Ibu kami. Bayangkan wajah ibu jika masih hidup, kita berkesempatan ngajak dia. Kalau dia sudah meninggal, semoga Allah mudahkan kita bisa berdatang. Ibu kami ya Allah yang bernama Kasmanti binti Dinar, bayangkan wajahnya. Dia yang mengajar kita. Jika hari ini mereka memang belum, maka kita coba jangan lupa yakin Allah akan mampukan kita mengajak mereka. Juga bersama ayah kami ya Allah. Ayah kami ya Allah yang bernama Muhammad Yusuf. Juga bersama pasangan kami ya Allah, istri kami atau suami kami, bayangkan wajahnya, sebutkan namanya. Juga bersama anak-anak kami ya Allah, kami yang pertama ya Allah yang bernama Muhammad Ibrahim. Mampukan kami mengajak mereka semua ya Allah, menggandeng mereka semua ya Allah, berikan kabar. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Hanya Engkau yang mampukan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali lanjutkan isi surat cintanya, isi konkretnya. Silakan duduk dulu, mungkin yang kita. Kita 10 menit lagi masuk puasa. Boleh bisa kita. Nanti buku bapak-bapak bisa masak. Oke, terima kasih banyak buat bapak-bapak semua. Tujuan acara ini adalah supaya bapak ibu segera bergerak. Jadi isi formulirnya, nyiapkan sedekahnya,
Terus sebelum dilanjut nanti bantu sama mitra-mitranya. Saya mau bertanya dulu, boleh? Boleh Bapak Ibu? Halo. Sebelum saya tutup, saya mau bertanya dulu, boleh? Oke. Bu, tadi punya niat dan yakin. Orang yakin itu nggak perlu pakai uang. Orang berniat nggak perlu pakai uang. Sekarang tinggal pembuktian. Pembuktiannya kepada Allah saja, jangan kepada manusia. Oke? Ibu buktikan kepada Allah bahwa saya mulai nih, saya tulis nama saya mulai sedekahnya, saya mulai melangkah. Semoga Allah mudahkan. Nah, sebelum saya tutup, tadi caranya jika memang sudah punya keuangannya lagi lapang, ada sekarang minimal 1.500.000, silakan ibu mulai sedekahnya. Setorkan ke rekening Samira, niatkan ini sedekah umroh saya. Itu ya, teman-teman. Nah, sebelum kita tutup, bagi mitra-mitra yang mengundang, ini bagi mitra-mitra yang mengundang boleh dengar dulu. Bu, bagi mitra-mitra yang mengundang, halo. Bagi mitra-mitra yang mengundang, adakah calon jamaahnya sekarang yang sudah siapkan 1.500.000-nya? Ada nggak? Ada yang sudah siap? Dia tinggal setor, dia tinggal transfer 1.500.000-nya. Kan mungkin kita sudah punya uang nih di rumah, silakan diniatkan, nanti lapor kepada mitra-mitra. Nah, setidaknya hari ini sebelum Bapak kan niat nih 1.500.000, sebelum kita buka, niatkan kita kunci niat kita. Mengunci niat itu dengan berapapun, mulai sekarang tempelkan di kertasnya. Itu penguncinya. Mau 100.000, mau 200.000, itu tanda kita tuh memang sungguh-sungguh. Tinggal sisanya aja. Begitu cara yang ditunjukkan dulu. Itu ya. Sudah paham sampai di sini? Boleh kita tutup. Sementara nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan setelah sholat asar, ya. Nanti ada snack di belakang, akan nanti dikonsumsi. Dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, silakan diisi surat cintanya. Jangan ditunda-tunda lagi Bapak Ibu. Mungkin sekarang Allah akan mempermudah kita untuk berangkat umroh. Silakan isi surat cintanya ibu-ibu. Nanti insya Allah didampingi oleh para mitra semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.